kasih Tuhan buat kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Tuhan, Kau memulihkan kami yang seharusnya kami binasa, tapi Tuhan Kau selamatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami naikkan pujian bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau terus bekerja, mengurapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan, yang sebentar kami akan dengarkan Tuhan. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, mari Tuhan Kau urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Mampukan untuk menyampaikan pesan-Mu dengan sederhana dan jelas, sehingga kami boleh semakin mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari semua kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu, jangan duduk dulu. Bapak Ibu, tolong kasih salam dulu, kanan kiri muka belakang. Minimal 5, sambil digoyang-goyang ya, supaya bangun. Iya, oke. Udah, kami mau khotbah ini, udah, iya. Oke. Baik. Bapak Ibu, saya senang sekali bisa ada bersama-sama saudara pada siang hari ini. Kami boleh kembali untuk sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Saya senang juga karena sudah beberapa minggu juga sudah nggak ketemu dengan beberapa. Salah satunya tadi saya senang sekali ketemu dengan Pak Bintoro. Sudah lama nggak ketemu Pak Bintoro. Bapak Ibu kenal nggak Pak Bintoro? Nah, ini yang di depan Pak Bintoro. Saya tadi salaman sama Pak Bintoro, lalu Pak Bintoro bilang, sehat Pak, sehat. Ya, yang penting kita semua sehat. Tapi Pak, siap-siap. Sebentar lagi ada panas bumi yang melanda bumi, ya. Tapi bersyukur Pak, Indonesia katanya nggak kena. Jadi di belahan bumi yang mana itu nanti akan kena panas yang mungkin tidak seperti biasanya. Nggak tahu badai apa namanya, El Nino atau El Noni, saya nggak tahu. Tapi itu berita yang lagi viral dan semoga Tuhan melindungi kita. Dampak dominonya itu, efek dominonya itu sampai ke kita mungkin bisa. Karena dunia kita kan sudah global Bapak Ibu. Bapak Ibu, krisis di Timur Tengah, Israel, konflik antara Israel dengan Hamas. Kemudian sudah memasuki bulan ke-7 kalau nggak salah, hari ke-210 kalau nggak salah. Kemudian juga Bapak Ibu, perang Ukraina juga belum reda juga, sudah beberapa tahun terakhir ini ya. Kemudian Bapak Ibu, itu memang terjadinya di belahan dunia yang jauh dengan kita. Tapi tetap aja dampaknya itu tetap nanti kita rasakan Bapak Ibu. Efeknya itu kita akan rasakan. Krisis-krisis yang akan terjadi. Karena perang itu juga nggak tahu, malah pengamat militer yang berbasis di Inggris itu, dia bilang keamanan hari-hari ini itu justru sangat mengkhawatirkan Bapak Ibu. Ditambah lagi kondisi keamanan di Pasifik ini Bapak Ibu juga semakin tidak menentu. Itu kondisi yang ada di luar Bapak Ibu, di dunia kita ini. Belum lagi Bapak Ibu, hari-hari ini kita dengar di dalam negeri saja ada gunung meletus,
Ya, nanti Bu Yuni akan menerangkan. Ada gunung meletus di Sulawesi, ada bencana banjir, ada gempa bumi. Ya, ada yang lebih mengerikan lagi. Kalau koper itu biasanya isinya baju ya. Tapi kita heran, koper isinya apa? Mutilasi. Ya. Dan itu bukan fenomena yang satu itu loh. Ada beberapa kondisi-kondisi sosial yang makin parah Bapak Ibu. Hari ini kita masih bisa ngopi-ngopi, bisa hangout, bisa juga healing-healing. Tapi kita nggak tahu 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan yang akan datang Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya nggak menakut-nakuti. Kalau orang bilang khotbah yang efektif itu takut-takuti dulu. Enggak. Tapi memang fakta. Fakta memang Bapak Ibu, fakta yang terjadi. Dan tadi Pak Bintoro bilang, kalau dulu masih bisa ditutup-tutupi. Sekarang semua udah pegang sosial media, yang semuanya sudah bisa lihat apa yang terjadi di belahan dunia yang lain. Apa yang terjadi di provinsi mana, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, kita tahu persis real time Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya dunia tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja. Saya ulangi lagi, dunia sebenarnya tidak sedang berada dalam keadaan baik-baik saja. Lalu Bapak Ibu, apa kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apa sikap kita untuk menghadapi 5 tahun ke depan, 5 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, nanti tanggal 7 November ada pilkada serentak ya Pak. Ada 37 provinsi, ada sekitar 300 kota kabupaten itu mengadakan pilkada serentak. Kita baru saja menghirup nafas lega setelah ada ketegangan pilpres. Kita nanti tensinya naik lagi ketika ada pilkada. Walaupun mungkin nggak seberat itu. Tapi kita juga nggak tahu. Bisa saja tensinya lebih tinggi. Karena ini menyebar di seluruh provinsi dan seluruh kabupaten. Sebab itu Bapak Ibu, hari-hari ini ada yang perlu Bapak Ibu lakukan. Yaitu apa? Kita, saudara dan saya harus melekat erat kepada apa? Roh Kudus. Dan itu yang menjadi tema kita hari ini. Yaitu erat dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, kita baca dulu nas Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 4 sampai 12. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 4 sampai ayat 12. Bapak Ibu, Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 4 sampai ayat 12. Bapak Ibu perhatikan, simak dengan baik-baik karena ini sangat penting supaya Bapak Ibu bisa menangkap apa sebenarnya pesan Tuhan hari ini. Saya bacakan, Bapak Ibu bisa menyimaknya. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua-penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Ayat 5, demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Ayat 6, mereka melintasi Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Ayat yang ke-7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan.
Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Saya ulangi, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama bagian Makedonia. Makedonia ini satu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Amin. Bapak Ibu, bagian yang kita baca ini adalah misi Lukas menuliskan pada tahun kurang lebih 63 Masehi, jadi abad pertama. Lukas itu menuliskan kitab yang pertama itu namanya Injil Lukas. Lalu yang kedua itu dia tulis Kisah Para Rasul. Jadi ini ditulis oleh Lukas, seorang yang pintar, yang pandai. Padananya kalau hari ini dia seorang dokter, tabib. Jadi Bapak Ibu, kita bisa tahu dari tulisannya itu runut, sistematis, dan deskripsinya itu sangat bagus Bapak Ibu. Dan Lukas menuliskan kisah perjalanan para rasul. Jadi dia tuliskan pertama Petrus, bagaimana pelayanannya Petrus, bagaimana pelayanannya Barnabas, bagaimana pelayanannya Paulus, dan seterusnya. Bapak Ibu, di mana di dalam kisah para rasul itu pekerjaan Roh Kudus dinyatakan luar biasa. Makanya kisah para rasul itu dijuluki juga adalah kitab di mana pekerjaan Roh Kudus dicurahkan dan dinyatakan. Bagaimana Petrus, seorang yang tadinya seorang nelayan, dipakai oleh Tuhan karena urapan Roh Kudus. Petrus menyampaikan khotbah berapi-api dengan mengutip perjanjian lama dari Yoel, dari Mazmur, dan dari kitab-kitab perjanjian lama. Petrus menjadi begitu pintar karena apa? Urapan Roh Kudus. Paulus juga begitu. Paulus seorang yang tadinya mengejar-ngejar orang percaya, bahkan membunuh, memenjarakan dan menganiaya. Termasuk di dalamnya dia melihat Stefanus pada waktu dirajam batu. Tapi karena jamahan Roh Kudus itu, Paulus, Bapak Ibu, menjadi seorang yang 180 derajat dia berbalik mencintai Tuhan. Itu karena apa? Karena pekerjaan Roh Kudus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi yang kita baca tadi adalah perjalanan misi Paulus yang kedua. Saya ketika baca dan renungkan, saya geleng-geleng kepala. Saya begitu heran, begitu hebatnya, begitu kerennya perjalanan Paulus yang 3 kali dia melintasi dari Yerusalem sampai ke Makedonia, sampai ke kota-kota, ada 27 kota. Luar biasa. Itu kalau bukan pekerjaan Roh Kudus nggak mungkin. Jadi Bapak Ibu, seringkali kita berkata andai kata, seandainya pada waktu itu Paulus tidak bertemu Tuhan Yesus di Damsyik ketika dia akan mengadakan perjalanan untuk menganiaya jemaat. Tapi Paulus di tengah jalan dia melihat cahaya yang mengelilingi mereka seperti cahaya matahari. Dia tersungkur dan dia ada suara dari langit dan itu adalah Tuhan Yesus sendiri dan berkata, aku yang kau aniaya. Dan pada waktu itu Paulus bertobat. Seandainya saat itu Paulus tidak bertobat, maka Bapak Ibu, Paulus tidak bisa memenangkan jemaat di Filipi, jemaat di Efesus, jemaat-jemaat mungkin. Juga sampai Roma pun juga Paulus tidak bisa. Karena Bapak Ibu, Pauluslah yang berjasa paling besar dalam penyebaran kabar baik kepada seluruh bangsa. Kepada bangsa-bangsa di luar
Yerusalem, Bapak Ibu. Jadi Paulus itu luar biasa. 2/3 dari Perjanjian Baru itu ditulis oleh Paulus, Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berkata andai kata, seandainya pada waktu itu Paulus juga tetap nekat, walaupun Roh Kudus sudah mengingatkan, jangan kamu pergi ke Asia, tapi Paulus nekat, jangan pergi kamu ke Bitinia, Roh Yesus mengingatkan, tapi Paulus nekat juga. Seandainya Paulus seperti itu, rencana Tuhan terjadi enggak? Enggak akan terjadi. Pada waktu Paulus melihat penglihatan, seorang laki-laki ada di sana dan dia berteriak, menyeberanglah kemari, tolonglah kami. Menyeberanglah kemari, tolonglah kami. Dan teriakan itu sama sekarang kita dengar juga dari Sumatera Utara, dari Sulawesi Utara. Menyeberanglah kemari, tolonglah kami. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu teriakan itu kemudian Paulus dalam penglihatan dia responi. Seandainya Paulus tidak meresponi penglihatan itu dan tidak segera berlayar menuju ke Makedonia, juga tidak akan terbuka jemaat di Filipi. Dan mungkin kita juga ada di sini belum tentu juga. Tapi Bapak Ibu, kita biasanya berkata begitu, seandainya, andai kata. Saya pun juga bisa berkata andai kata 30 tahun yang lalu, saya tidak menerima undangan dari salah seorang murid saya yang mengundang saya untuk berjemaat di GBI Ciledug. Mungkin saya juga nggak ada di sini hari ini. 30 tahun yang lalu kalau saya tidak ketemu Pak Hengki Immanuel, mungkin saya tidak seperti sekarang ini. 30 tahun yang lalu kalau saya tetap saja nekat, nggak mau pergi ke Ciledug, mungkin saya juga nggak seperti sekarang ini. Tapi andai kata itu harusnya kita hapus, Bapak Ibu. Karena apa? Ada tangan Tuhan gaib, tangan Tuhan ajaib itu yang ikut bekerja di sana. Yang kita sebut siapa? Allah yang tidak kelihatan. Pribadi Allah yang tidak kelihatan, yaitu Roh Kudus. Demikian juga Paulus, karena Roh Kudus mengurapi dia, maka Roh Kudus itu memimpin Paulus. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara juga duduk di tempat ini, Bapak Ibu juga karena Roh Kudus yang memimpin saudara, suka duka. Ya, apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, itu karena Roh Kudus campur tangan dalam hidup saudara. Jadi nggak ada andai kata, nggak ada yang namanya kebetulan Bapak Ibu. Kalau saudara hari ini ada, sebagaimana ada, itu adalah karya Tuhan Yesus. Tangan gaib yang tidak kelihatan, yaitu Roh Kudus. Amin Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi kita harus melekat erat dengan Roh Kudus. Pertanyaannya sekarang Bapak Ibu, Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu mana? Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya mau buktikan. Roh Kudus itu, saudara, ada nggak dalam hidup saudara? Saya minta salah satu volunteer bisa maju ya. Mungkin sukarela ada yang mau maju? Salah satu. Kebetulan kita masuk YouTube Bapak Ibu. Ayo, salah satu. Mungkin Pak Rabu ya. Gak apa-apa Pak Rabu bantu saya ya. Berkat Tuhan nanti ada. Iya, Pak Rabu. Pak Rabu, silahkan sini Pak. Kita masuk YouTube Pak. Iya. Jangan tegang Bapak Ibu, bukan Pak Rabu, supaya Bapak Ibu kita jelas saja. Agak maju dikit supaya, ya. Pak Rabu punya hati ya? Iya punya hati. Hati Bapak di mana sekarang? Di sini. Saya pegang coba. Di sini.
Ya. Benar di situ. Hati Bapak di sini. Perasaannya. Oh, katanya perasaan di sini. Hatinya di sini katanya. Iya. Kalau di anatomi itu hati itu letaknya di atas lambung. Tapi orang menyebut di sini. Ini hatiku, rasa sakitku di sini gitu katanya. Jadi hatinya nggak, udahlah terserah di mana hatinya. Tapi yang penting Bapak punya hati ya. Lalu sekarang pertanyaan kedua Pak Rabu. Pak Rabu, kebetulan saya ini diberi marifat oleh Tuhan ya. Jadi tahu siapa yang di dalam hatinya ada Roh Kudus atau nggak ada Roh Kudus, itu saya tahu ya. Pak Rabu jawab dengan jujur. Iya, amin ya. Takut tegang nih Pak Rabu. Pak Rabu dalam hatinya ada Roh Kudus nggak? Pasti. Pasti ya. Pasti. 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 Iya, Roh Kudus nyata tuh. Iya. Ya, ada di kehidupan setiap anak Tuhan. Iya. Benar Pak. Pasti. Amin. Pakai mic ya. Iya. Ada di hatinya. Ada, Pak. Nah, iya. Iya. Benar nggak Bapak Ibu? Ada di hatinya Pak Rabu ada Roh Kudus? Amin. Bapak Ibu, puji Tuhan. Jadi di hati Pak Rabu itu ada Roh Kudus. Nggak ragu-ragu Pak? Pasti. Pasti ya? Pasti sekali. Tuhan pasti memberkati. Taunya Bapak dari mana ada Roh Kudus? Ada kuasa Tuhan yang nyata di dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang percaya bahwa Tuhan tuh hadir di dalam kehidupan hati umatnya, anaknya yang setia melayani Tuhan. Amin. Amin. Ya, semua ya pada. Benar nggak Bapak Ibu? Benar Pak. Pasti. Pasti ya. Iya. Yakin 100%. Iya, 100%. Enggak 75%. Enggak, Pak, 100%. 100%. Karena ini firman Tuhan, Pak. Oh, firman Tuhan. Iya. Hanya firman Tuhan, nggak tahu Bapak di mana. Ada ya? nyata di dalam kehidupan kita. Iya. Di mana firmannya Pak? Ada Lupa. di Alkitab. Iya, oke. Oke. Baik, Cukup. Bapak Ibu ya. Terima Jadi kasih, Bapak nggak usah ragu-ragu ya. Iya, pasti. Jadi memang benar kata Pak Rabu. Silakan duduk Pak. Iya, Jadi kalau sampai hari ini Bapak Ibu meragukan Roh Kudus ada dalam hati saudara, itu Bapak Ibu harus kembali lagi dilayani, ya. Saudara harus menerima bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, ya. Jadi kita percaya bahwa Roh Kudus itu ada dalam hati kita. Kita tahu kita diberi hikmat Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan, Bapak Ibu. Karena firman Tuhan yang mengatakannya. Jadi bukan karena perasaan kita, bukan karena apa ya? Oh, rasa-rasanya saya ada Roh Kudus ini. Rasa-rasanya nggak ada Roh Kudus dalam hati saya. Kok hidup saya hampa? Kok hidup saya kayaknya rasanya agak sepi? Ya, Bapak Ibu Saudara, harusnya saudara dan saya punya keyakinan yang teguh karena firman Tuhan berkata bahwa di dalam setiap hati orang percaya itu ada Roh Kudus. Ayo kita baca dulu di dalam 1 Korintus pasal yang 12. Banyak sekali Bapak Ibu ayat-ayat yang mendukung ini, banyak sekali, tapi salah satu saja kita baca. 1 Korintus pasal 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain apa? Selain apa? Roh Kudus. Jadi semua orang yang mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu di dalam hatinya serta merta itu ada Roh Kudus. Amin. Jadi Bapak Ibu jangan ragu-ragu lagi. Gak ada Roh Kudus, sudah ada Roh Kudus. Ya.
Jangan Bapak Ibu kita menghakimi, sudah bisa bahasa roh belum? Belum bisa. Oh, berarti belum punya Roh Kudus. Enggak. Firman Tuhan tidak mengatakan begitu. Tapi tanda awal baptisan kalau doktrin GBI adalah dengan berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu Saudara ingat. Tapi semua Bapak Ibu Saudara yang sampai hari ini dan sampai di gereja ini dan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka di dalam hati saudara ada Roh Kudus. Orang saksi Yehova saja yang dalam hatinya nggak ada Roh Kudus. Karena apa? Tidak mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena firman Tuhan berkata demikian, Bapak Ibu. Jadi orang yang tidak mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, dalam hatinya tidak ada Roh Kudus. Amin. Nah, Bapak Ibu, sekarang masalahnya erat dengan Roh Kudus. Ya. Nah, itu masalahnya. Kali ini saya harus memperagakan dengan istri. Kalau enggak dengan istri agak susah. Mungkin bisa dibantu Bu David biar. Iya. Erat dengan Roh Kudus itu begini Bapak Ibu. Erat itu Bapak Ibu, ini erat enggak? Erat enggak? Enggak. Erat enggak? Saya dengan Bu, waktu saya mengucapkan janji nikah, secara otomatis de facto dan de jure Bu David jadi istri saya, ya. Ya. Lalu firman Tuhan katakan menjadi satu. Ya, meninggalkan orang tuanya, ayahnya dan ibunya menjadi satu. Ini saya di posisi ini, Bu David di posisi itu. Itu erat enggak saya dengan Bu David? Enggak erat. Berarti harus begini kali. Yuk. Ini erat enggak? Makanya saya mesti ambil Bu David, karena kalau saya sama Pak Rabu bergandengan tangan, saya nanti udah dikata-katain apa nanti ya. Makanya saya, jadi Bapak Ibu jangan ngiri ya. Ini udah erat belum? Belum, berarti harus begini kali. Iya, baru erat? Belum juga ya. Iya, erat itu lebih dalam lagi. Oke, makasih Bu David ya. Dan Yesus memberkati. Ada kalanya saudara mengaku bahwa saudara dalam hidupnya itu ada Roh Kudus, tapi tetap aja berjauhan. Seperti tadi. Padahal Tuhan bilang kita harus bergaul karib erat dengan Roh Kudus itu. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Loh Pak David, gimana caranya? Ada beberapa tanda, Bapak Ibu, bagaimana Roh Kudus menyertai Paulus. Paulus itu benar-benar hidup dengan pimpinan kuasa Roh Kudus. Sehingga Paulus bisa berkata, hidupku itu bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Roh Kudus, Roh Yesus yang kita baca tadi, itu disetarakan sama, Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus melarang pergi ke Asia. Roh Yesus melarang pergi ke Bitinia kalau tadi. Bapak Ibu Saudara, ada tanda-tanda Paulus itu betul-betul dia bergaul erat karib dengan Roh Kudus. Buktinya apa? Ada beberapa bukti Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kita perhatikan ya, di ayat yang keempat, ini bukti yang pertama. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul, para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Bapak Ibu, yang pertama, bergaul karib erat dengan Tuhan, itu Bapak Ibu selalu bersama tadi ya, menjadi satu. Undang Roh Kudus itu ada dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita. Jadi tandanya kalau
ada Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya, seperti pelayanannya Paulus juga, erat dengan Roh Kudus, itu tandanya dia erat juga dengan timnya. Timnya siapa? Silas, Bapak Ibu. Itu tandanya. Dia erat dengan Silas, dan waktu sebelum dengan Silas, dengan Barnabas, dengan ke-12 rasul, dia ada kesatuan yang erat, Bapak Ibu. Dan itu adalah tanda kita memiliki hubungan erat dengan Roh Kudus juga. Ketika kita mengaku bahwa saya punya hubungan erat dengan Roh Kudus, tetapi saudara tidak erat dengan tim saudara, tim pelayanan saudara, itu dipertanyakan juga, Bapak Ibu Saudara. Nanti saya jelaskan lagi. Bapak Ibu, tim yang paling kecil apa? Tim pelayanan saudara yang paling kecil apa? Saya punya tim. Ada tim gembala, ada tim misi, ada Pak Hengki dan Bu Ista di sana, yaitu salah satu tim kita, ya. Kita semua punya tim, ya. Ada tim gembala, ya. Tim yang paling kecil apa? Keluarga, itu tim yang paling kecil. Tim pelayanan kita. Nah, tim pelayanan kita tandanya kalau kita punya hubungan erat dengan Tuhan, itu tandanya dari tim kita, keluarga kita saja harus punya kesatuan. Ini tanda yang pertama, Bapak Ibu. Kalau tadi suami istri saja udah nggak kompak, itu tandanya tidak ada hubungan erat dengan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Ya, tandanya apa? Ya selalu erat lah, ada hubungan erat, kesehatian dengan tim juga, Bapak Ibu Saudara. Nah, Paulus pada waktu itu seperti itu juga, ya, supaya jemaat-jemaat menurutinya. Bapak Ibu, kalau kita lihat perjalanan Paulus ini luar biasa loh. Kalau saya lihat petanya itu saya geleng-geleng kepala. Ini keren banget ya. Kenapa bisa melintasi segitunya pada abad pertama, Bapak Ibu? Dia sudah bisa ke Roma, sudah bisa ke Makedonia, itu Eropa dari Timur Tengah, ya. Dia bisa melintasi, dan pada waktu itu tidak ada teknologi mesin, ya. Dia berlayar mungkin masih pakai tenaga angin, ya. Artinya masih mengikuti arah angin. Tapi karena pimpinan Roh Kudus dan punya tim yang solid, Bapak Ibu, sehingga penyebaran kabar baik itu sampai kemana-mana. Itu tandanya, Bapak Ibu. Tanda yang pertama bahwa kita memiliki hubungan erat dengan Roh Kudus adalah sepakat dengan tim pelayanan kita. Kalau kita sudah nggak sepakat, itu dipertanyakan. Kita nggak punya hubungan erat dengan Roh Kudus. Saya pernah ilustrasikan juga, Bapak Ibu Saudara, ya, itu dan Mak Ipe sampai sekarang masih ingat itu ya. Kalau saudara punya hubungan erat, itu upayanya hanya sederhana, masing-masing mendekat kepada Tuhan. Sini ya, saya kasih ilustrasi. Pak Rabu lagi aja dah. Pak Rabu sama istri, biar ya. Pak Rabu sama istri. Ini mungkin Pak Rabu di sana, istri di sana. Maaf ya, boleh nggak apa-apa. Ini berkorban untuk supaya jemaat bisa ngerti aja, ya. Pak Rabu di sana, ya. Bu Rabu di sana, ya. Supaya ya, ini bukan pemberkatan nikah ya Bapak Ibu. Mau peragaan aja. Hadap sini aja, hadap sini. Ya. Jaraknya jauh apa dekat ini? Erat apa enggak? Supaya erat, Bapak Ibu, supaya hubungannya dekat, dia harus mengarah ke siapa? Ke Pak David. Coba maju, Pak Rabu, maju, ya lewat situ aja. Iya. Iya. Hubungan makin dekat enggak? Ya, terus maju lagi. Maju lagi, maju lagi. Makin dekat enggak Bapak Ibu? Makin dekat. Maju lagi ke arah saya aja, jangan ke arah sini. Nanti di rumah aja. Ke arah sini lagi. Makin dekat enggak? Makin
ke arah saya, makin dekat. Jadi ilustrasinya, kalau saudara pingin dekat, suami istri, tim, itu kuncinya hanya satu, mendekatlah kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya, ini ilustrasi aja, anggap saja ini Kristus Tuhan. Terima kasih Bu, terima kasih ya. Itu kuncinya. Jadi kalau Bu Rabu masih di sana, Pak Rabu jalan ke sini mendekat sama Tuhan, ya. Dekat nggak hubungannya? Nggak dekat. Harus dua-duanya mendekat sama Tuhan. Baru menjadi dekat. Ada hubungan yang erat, yang intim, Bapak Ibu. Nah kalau suami istri juga dua-duanya nggak mendekat sama Tuhan, Bapak Ibu, nggak juga akan terjadi hubungan yang erat. Nggak terjadi hubungan yang erat, itu tandanya. Bapak Ibu Saudara. Jadi mari Bapak Ibu Saudara semua, kalau ingin kita punya sepakat dengan tim pelayanan, dan itu adalah tanda bahwa kita ada Roh Kudus dalam pelayanan kita, dalam hidup kita, maka kita harus sepakat dengan tim. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Lalu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sepakat dengan tim pelayanan, ya ini tanda yang pertama ya. Walaupun sebenarnya itu hanya sebagian-sebagian saja, ada banyak sekali tanda hubungan kita erat dengan Roh Kudus. Terkadang muncul godaan di dalam pelayanan untuk memiliki agenda sendiri, mau terlibat, terlihat menonjol, mengesampingkan tim, tindakan-tindakan egois lainnya. Mereka yang erat dengan Roh Kudus akan membangun kesepakatan dengan rekan sekerja di dalam kesepakatan. Bapak Ibu, di situ ada Matius 18, itu adalah the Great Commission, amanat agung Bapak Ibu. Lalu yang kedua, sekarang yang kedua. Yang kedua, mari kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 6 sampai 10. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia dan Roh Yesus tidak mengizinkan mereka setelah melintasi Misia. Bapak Ibu, lanjut saja, kita baca seterusnya. Kita baca ayat yang ke-9. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ berseru kepadanya. Katanya, ayo kita baca bareng-bareng ya. 2, 3. Iya, jangan ragu-ragu Bapak Ibu. Ayo sekali lagi. 2, 3. Suara yang sama itu masih kita dengar hari ini. Menyeberanglah kemari, tolonglah kami. Menyeberanglah kemari, tolonglah kami, Bapak Ibu. Ini adalah panggilan misi yang harusnya saudara dengar. Kita semua harus mendengar panggilan ini. Di seberang sana, banyak orang-orang yang memerlukan pertolongan Bapak Ibu semua. Baik pertolongan secara rohani maupun secara material Bapak Ibu. Dan hari-hari ini ada teriakan-teriakan itu. Ada teriakan di Jawa, ada teriakan di Sulawesi, ada teriakan di Sumatera, ada teriakan di Kalimantan Bapak Ibu. Dan kita harus mendengarnya. Menyeberanglah kemari. Mungkin saudara nggak bisa menyeberang, tapi uang saudara, bantuan saudara, apapun yang saudara bisa persembahkan untuk pekerjaan misi. Paulus bertemu dengan Lydia pada ayat setelahnya, dengan Dorcas, pengusaha kain ungu yang mensupport pelayanan siapa? Pelayanan Paulus, ya timnya Paulus. Jadi Bapak Ibu, memang pelayanan misi itu butuh support dari Bapak Ibu semua. Pelayanan misi di gereja kita ini butuh bantuan dari support dari Bapak Ibu. Supaya apa? Yang di seberang sana itu mendapatkan pertolongan. Tolonglah kami, Bapak Ibu. Orang-orang yang terhilang bisa kita tolong. Saya minta tolong tim musik
dan WA bisa maju ke depan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, harus peka terhadap pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Ya, harus peka. Tadi kita harus peka ya, Bapak Ibu. Dan ini nggak bisa ya. Kita harus peka. Bagian yang kedua, kita harus peka terhadap apa yang Tuhan mau. Kalau hari-hari ini saudara dengar suara Tuhan yang lembut itu. Suara Tuhan. Dan mungkin saudara mendengar orang-orang yang butuh pertolongan untuk diselamatkan. Harusnya itu adalah suara Tuhan yang mengetuk hati saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, tolong mereka. Beritakan kabar baik kepada mereka bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, supaya mereka diselamatkan juga. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagian yang kedua kita peka. Dan yang ketiga, kita harus taat kepada apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Saya senang pada ayat yang ke-10, segeralah. Paulus itu tidak tawar-menawar ketika dia disuruh ke Makedonia, jaraknya lebih jauh daripada Asia. Asia itu bukan Asia benua ya, tapi Asia provinsi pada waktu itu. Ya, ada daerah provinsi namanya Asia. Lebih jauh dari Asia, lebih jauh dari Bitinia. Dan dalam mimpi itu, Paulus diminta ke Makedonia yang jaraknya lebih jauh. Tapi Paulus tetap taat dan setia. Karena Yesus sudah memberikan teladan, dia taat setia sampai mati di atas kayu salib buat saudara dan saya. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Ada 3 hal hari ini pesan Tuhan. Ketika kita bergaul erat karib dengan Roh Kudus. Yang pertama, kita harus sepakat dengan tim kita. Dengan tim yang terkecil kita, keluarga kita. Kita harus tetap ada kesatuan hati. Kuncinya kita harus mendekat kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus dengar-dengaran suara Tuhan. Peka dengan suara Tuhan. Yang ketiga, kita harus Bapak Ibu setia, taat apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Amin buat firman Tuhan pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapak Ibu, saya tidak tahu hari ini pergumulan apa yang sedang Bapak Ibu alami. Tapi Roh Kudus yang ada di dalam hati Bapak Ibu akan menolong Bapak Ibu. Roh penolong itu, Parakletos yang Tuhan sudah kirimkan, yang menjadi penolong dalam hidup kita, itu akan menolong kita. Karena Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita, dalam hati kita. Percayalah Bapak Ibu, Roh Kudus itu ada dalam hidupmu. Dan hari-hari ini, mari kita semakin bergaul erat dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Peka terhadap apa yang Roh Kudus minta. Mari Bapak Ibu letakkan tangan kananmu di dada. Mari kita naikkan pujian. Langsung rapnya saja. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan
bagaimanapun keadaan kami Tuhan, Engkau sanggup memulihkan keadaan kami. Mungkin hari ini kami sedang kehilangan pekerjaan. Mungkin hari ini kami sedang dalam keadaan terpuruk karena kesehatan kami. Mungkin hari ini kami sedang dalam keadaan putus asa. Tuhan, kami percaya Roh Kudus itu, Parakletos, yang akan memimpin kami, menolong kami. Tuhan, mari Tuhan. Mari Tuhan, Kau Tuhan tetap kuatkan dan teguhkan hati kami, supaya kami menaruh percaya kepada Engkau saja Tuhan. Sebab Engkau sumber pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Mari Tuhan, terus urapi kami penuhkan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan menikmati tubuh dan darah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, adakah Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah siap untuk menerima perjamuan kudus tetapi belum menerima roti dan anggur? Boleh angkat tangan supaya bisa dilayani. Bapak Ibu belum menerima seperti ini, tapi Bapak Ibu sudah siap untuk menerima perjamuan kudus. Anak-anak di bawah usia 12 tahun dan belum dibaptis tidak diperkenankan untuk mengikuti perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara, siapkan roti di tangan saudara, di tangan kanan saudara. Bapak Ibu perhatikan baik-baik sebelum kita menikmati tubuh dan darah Kristus. Bapak Ibu, saya mengajak setiap pribadi lepas pribadi berurusan dengan Tuhan. Berurusan dengan Tuhan. Saya tidak tahu apa kondisi Bapak Ibu sekarang, tapi Tuhan tahu persis keadaan saudara-saudara semua. Saya beri kesempatan masing-masing setiap pribadi berurusan dengan Tuhan. Bapak Ibu, supaya saudara-saudara memahami makna perjamuan kudus itu. 2000 tahun yang lalu, Kristus menderita di atas Kalvari. Tubuhnya terpecah, darahnya tercurah buat saudara dan saya. Supaya saudara dan saya diselamatkan. Supaya saudara dan saya memperoleh pertolongan dari Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah imannya dikuatkan kembali, yang letih lesu diberikan semangat yang baru oleh Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu meritakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, peganglah roti di tangan kananmu, angkat tinggi-tinggi di atas kepala, dan dengarkanlah firman Tuhan. Jika saudara percaya katakan amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang telah dicurahkan bagi kita? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terimalah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita persiapkan anggur di tangan kanan kita. Bapak Ibu angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, di atas kepala kita. Bapak Ibu, dan dengarkanlah, katakan amin jika saudara percaya. Dan bukankah cawan anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus yang telah dicurahkan bagi dosa-dosa kita? Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus terimalah dengan iman.
Mari angkat kedua tangan kita dan bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sungguh baik. Sebab Dia memulihkan kita. Sebab Dia menyembuhkan kita. Sebab Dia mengangkat kita. Sebab Dia menolong kita.